Misi besar yang pertama ajaran Allah adalah Iqra, membaca. Sebelum perintah yang lain, membaca itu perlu ketenangan dan kekhusyuan. Karena ini menjadi awal dari perubahan peradaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayah. Sadaqallahul adzim. Ayyuhas shaimun rahimakumullah. Alhamdulillah, masih terasa nikmat suasana bulan suci Ramadan. Siang harinya berpuasa, malam harinya mengadakan salat tarawih. Semoga Allah bimbing selalu kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan-bulan suci Ramadan dan diterima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mencoba merenung kembali firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang di muqaddimah tadi saya sampaikan, bahwa bulan suci Ramadan adalah awal permulaan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Kita akan mencoba tarik ke belakang bagaimana Al-Quran itu awal permulaannya, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Allah turunkan di Gua Hira. Ada pertanyaan, kenapa di Gua Hira, tidak di kawasan Ka'bah waktu itu misalnya, atau seputaran Masjidil Haram? Nah, ini akan coba kita ambil beberapa hikmahnya. Yang pertama, waktu itu Rasulullah melihat bagaimana situasi jahiliyah, sehingga Rasul memandang tempat yang cocok untuk tafakkur, untuk merenung, untuk berpikir adalah di Gua Hira. Tempat yang cukup jauh, tempat yang terpencil dan paling jauh dari keramaian, sehingga berpikir lebih jernih, berpikir lebih khusyuk. Lain halnya dengan di sekitaran Ka'bah. Memang masyarakat jahiliyah waktu itu masih memegang adat yang kuat bahwa itulah tempat ibadah orang bertawaf. Tetapi masalahnya di situ banyak berhala-berhala. Penyembahan-penyembahan sudah menyimpang sehingga rasanya tidak cukup memungkinkan kalau Rasulullah harus merenung berpikir di situ, sementara sekitarnya adalah penuh dengan patung, orang-orang yang melakukan ibadah tapi banyak penyimpangan. Nah, karena itu yang pertama, kenapa di Gua Hira, hikmahnya karena Gua Hira tempat yang memungkinkan Rasul untuk merenung, karena yang direnungkan adalah sebuah jalan keluar kebaikan dan kesucian menghadapi masyarakat pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dijadikannya Gua Hira, hikmahnya adalah tempat yang pas untuk Rasulullah mencari kebenaran. Karena di sekitaran Ka'bah Rasul mencari kebenaran mana yang akan dipakai? Apa kebenaran Abu Jahal, Abu Lahab yang sedemikian, kebenaran masyarakat yang memang menyembah Ka'bah rumah Tuhan, tetapi dengan perilaku jahiliyah. Masyarakat yang gemar minum minuman keras, masyarakat yang gemar saling bertikai, berperang dan sebagainya. Nah, kemudian Allah bimbing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari tempat kebenaran ada di Gua Hira. Karena Allah sudah menyiapkan, nanti disitulah malaikat Jibril akan turun menyampaikan wahyunya. Ini subhanallah, skenario yang sangat luar biasa yang sudah Allah pertimbangkan tentunya. Kemudian yang ketiga yang menjadi pertimbangan, kenapa tidak di Ka'bah? Kenapa tidak di seputaran Masjidil Haram yang waktu itu menjadi kiblat, yang menjadi bangunan yang pertama dibangun oleh mulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu karena ini kan wahyu Allah, wahyu yang suci akan memisahkan kebaikan, kebenaran dan kebatilan. Maka kenapa tidak di seputaran Ka'bah? Karena di seputaran Ka'bah penuh dengan kesyirikan.
Rasanya tidak mungkin kalau wahyu yang suci diturunkan di komunitas kesyirikan di tengah-tengahnya. Maka Allah memberikan tempat yang spesial sebagai simbol pemisahan antara hak dan batil, antara keramaian dengan kesunyian, antara kejahilian dengan kebenaran. Jadi simbolnya ada di Gua Hiro. Ini secara psikologi luar biasa. Bagaimana di tempat yang tersembunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang khusyuk, kemudian kebenaran itu pas masuk. Ini pun memberi hikmah buat kita kalau kita ingin membaca, mengkaji sebuah kajian, mengkaji sebuah ilmu, itu di tempat yang sunyi, tidak di keramaian, ya di kamar kita, di waktu yang sunyi, misalnya di malam hari. Nah, ini diantaranya hikmah kenapa tidak di Ka'bah tapi adanya di Gua Hiro. Kemudian yang keempat, karena ini adalah pesan yang sakral, pesan yang mulia, maka perlu ada tempat yang ideal dengan ketenangan yang memadai. Tempat yang ideal itu ada di Gua Hiro. Karena ini awal dari misi yang besar. Awal misi yang besar diciptakan, dimulainya dari Gua Hiro. Tidak langsung di keramaian. Ini ada hikmah yang sangat besar. Ketika Allah menurunkan surat Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini kan luar biasa. Jadi Rasulullah SAW disuruh membaca atas nama Allah. Jadi perintah misi yang pertama, misi besar yang pertama ajaran Allah adalah Iqra, membaca. Sebelum perintah yang lain, sholat, kemudian nanti ada perintah zakat, apalagi perintah jihad yang belakangan. Ini menunjukkan bahwa membaca itu perlu ketenangan dan kekhusyuan. Karena ini menjadi awal dari perubahan peradaban. Ini pun mengandung hikmah untuk kita, untuk mengadakan perubahan peradaban yang sekarang masyarakatnya juga kembali ke masyarakat jahiliyah atau jahiliyah modern, maka harus diawali kembali dengan perenungan Al-Alaq, membaca atas nama Allah. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita harus menjadi generasi yang rajin membaca. Alladzi 'allama bil qalam, nih yang telah mengajarkan manusia dengan pena, dengan qalam. Qalam dengan makna yang lebih luas lagi, sekarang bisa laptop, bisa komputer dan alat tulis lainnya. Jadi terkait membaca dengan menulis itu dimulai dari Al-Alaq, dari Gua Hiro, awal dari sebuah peradaban. Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalau kita ingin mengajarkan manusia, maka buatlah tulisan supaya bisa diketahui manusia. Nah, kemudian yang terakhir atau paling tidak yang kelima, kenapa Gua Hiro dan mengapa tidak di tengah pusaran kaum kafir Quraisy di Ka'bah? Karena ini awal tahapan. Jadi tahapan pertama di Gua Hiro, nanti tahapan kedua juga akan turun juga di seputaran Ka'bah. Surat Al-Qalam nanti juga akan muncul di rumahnya, surat Al-Muzammil nanti akan turun. Jadi ini rangkaian tahapan, dan kita sudah tahu tidak justru hanya di Gua Hiro itu hanya awal 1 sampai 5 Alaq. Selanjutnya tidak di Gua Hiro tapi di tempat-tempat yang lain sesuai dengan dakwah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah surat Al-Alaq, kemudian Rasul menyampaikan kepada manusia, kemudian Rasul kembali ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Takut dalam arti ini kan baru pertama jumpa dengan malaikat Jibril yang selama ini belum diketahui, dan malaikat Jibril tampil dengan rupa aslinya. Kita tahu bagaimana ini kan panglimanya para malaikat yang memiliki, karena panglima ini memiliki sayap yang terbanyak, ratusan sayapnya, baru pertama kali jumpa, ini kan sesuatu yang menakutkan. Nah, kemudian turunlah surat selanjutnya, yaitu surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, hai orang yang berselimut, bangunlah, qiyamul lail. Jadi awal mula ibadah yang diperintahkan oleh Allah setelah Allah adalah qiyamul lail. Sejak itulah Rasul mengadakan qiyamul lail. Kemana menghadapnya? Yaitu ke Masjidil Aqsa. Ini awal dari kiblat ula, Masjidil Aqsa. Baru kemudian nanti waktu Isra Mi'raj itu sholat fardunya mulai menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16-17 bulan. Adapun sejak awal
Qiyamul Lail itu sejak itulah setelah Al-Alaq. Jadi kalau dihitung-hitung cukup panjang juga. 13 tahun di Mekah, 1,5 tahun di Madinah, kurang lebih 14,5 tahun berkiblat ke Masjidil Aqsa. Ayo shaimun rahimakumullah. Demikian 5 hal yang menjadi ibrah hikmah mengapa Rasulullah SAW menerima wahyu atau Allah mengirimkan wahyunya melalui Gua Hira, tidak langsung awalnya di tengah-tengah pusat Ka'bah, karena pertama ada tempat yang cocok untuk tafakur, yang kedua tempat yang pas untuk mencari kebenaran, kemudian yang ketiga karena di Ka'bah waktu itu penuh dengan kemusyrikan, yang keempat memang Gua Hira tempat yang sunyi untuk menerima pesan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima itu adalah proses tahap awal dari turunnya wahyu-wahyu Allah berikutnya sampai lengkap 30 juz atau sekitar 6.000 ayat lebih. Mudah-mudahan dengan hikmah ini menjadikan kita semakin cinta kepada Al-Quran, semakin ingin mendalami Al-Quran isinya, dan semakin mengamalkan isi Al-Quranul Karim, bacaan yang mulia yang Allah turunkan pertama kali di Gua Hira, kemudian diturunkan berikutnya di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita khususnya, dan amal ibadah tadarus Quran kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.